Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Bintang Dasya Marcella, kelas 11 TKJ 2 nomor absen 27. Di sini saya akan membuat video tentang apa itu jaringan WAN, tentang bagaimana cara membuat jaringan WAN di paket Cisco Tracker. Mari kita mulai. Pertama, letakkan dua buah router, lalu pada masing-masing router letakkan dua buah switch. Nah, seperti ini. Lalu pada masing-masing switch letakkan 3 buah komputer. Kejauhan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bentar, saya rapikan terlebih dahulu agar sesuai dengan nomor PC-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan kabel. Kita menggunakan kabel strike karena kita akan menyambungkan dua buah device yang berbeda, ya, device ini dengan ini atau device ini dengan ini. Oke, pertama mari kita mulai. Nah, begini. Seperti ini. Lalu sini. Nah, seperti itu sampai semuanya terhubung. Sebentar, saya akan menghubungkan semuanya. Nah, saya sudah menyambungkan semua kabel seperti yang kalian lihat. Sekarang kita akan menyambungkan kabel dari switch ke router. Pada saat penyambungan kabel, tolong diingat, ini harus diperhatikan. Ketika Anda menghubungkan kabel switch 0 pada base Ethernet 0, maka pada konfigurasi nanti gateway dari switch 0 harus kalian inputkan pada base Ethernet 0. Begitu pula dengan switch 1. Karena ini penting, jika tidak, maka tidak akan berhasil dalam mengatur jaringan WAN. Nah, seperti ini. Sudah. Sekarang yang kita lakukan adalah menulis IP dari masing-masing komputer ini. Sebentar, saya tulis IP-nya di samping komputer agar lebih mudah untuk menginputkan. Sudah, seperti ini saya sudah menuliskan IP di samping masing-masing PC dan juga gateway. Yang kita perlu lakukan adalah sebelum mengatur IP ini, kita harus menambahkan port pada router. Yaitu, pertama, kita matikan dahulu tombol hijau yang ada pada router, terus kita geser port NM4E, lalu jika sudah, kita on-kan kembali. Nah, seperti ini. Maka port pada router kita akan bertambah. Yang awalnya hanya 2 port, yaitu base Ethernet 0/0 dan base Ethernet 0/1, sekarang menjadi ada 4 tambahan port lainnya. Lalu kita tambahkan ini juga, lihat. Nah, sebelumnya hanya ada 2 port kan. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita geser, kita letakkan di sini.
lalu masuk, kembalikan lagi tombol hijaunya, silakan dilihat. Nah, sudah ada tambahan port. Jika sudah seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menyeting IP pada masing-masing PC sesuai dengan, untuk default gateway kita sesuaikan dengan letak IP-nya. Oke. Sebentar, saya tulis 20.21, maka default gateway yang digunakan adalah 192.168.20.1. Begini ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan ini. Jika kalian mengatur IP pada PC sebelah sini, maka default gateway yang kalian gunakan adalah sebelah sini. Sebentar, saya akan mengatur IP-nya pada masing-masing PC ini. Nah, di sini saya sudah menyeting, ya kita lihat. Seperti yang saya contohkan tadi, saya sudah menyeting semuanya sesuai dengan gateway. Gateway-nya 192.168.1.1. Di sini saya menulisnya juga begitu. Begitu pula dengan yang sebelah sini. Kita tulis sesuai dengan gateway untuk default gateway. Setelah itu, kita akan melakukan ping antar PC yang masih dalam satu switch. Kita kirim ada PC 0 dan PC 1. Kita lihat. Sukses ya, sukses. PC 7 dengan PC 8. Sukses. Coba kita kirim dengan yang berbeda switch, seperti PC 8 dengan PC 9. Nah, hasilnya violet. Kenapa? Karena kita belum mengatur IP gateway pada router. Sekarang kita akan mengaturnya. Seperti yang saya katakan, jika kalian tadi menyambungkan switch 0 pada router switch 0 ke router 0 menggunakan flash ethernet 0, maka IP pada flash ethernet 0 yang kalian tulis haruslah gateway dari switch 0, yaitu 192.168.20.1. Begini. Jangan lupa kita on. Lalu pada flash ethernet 0 kita tulis gateway dari switch 1, yaitu 192.168.1.1. Nah, begini, terus kita on kan. Lalu kita masuk ke dalam menu RIP. Kita tulis kedua IP tersebut atau kedua gateway tersebut. Begini. Kita add. Lalu tulis lagi yang satunya. 1.1 begini ya. Kita add. Nah, sekarang kita lihat apakah berhasil pada saat pengiriman. PC 2 dengan PC 3. Tenang, biasanya memang begitu. Harus 2-3 kali pengiriman baru akan berhasil. Oh, ini bagaimana kok bisa? Bentar ya, bentar. Nah, 2-3 kali baru berhasil, oke? Bentar, kita kirim. Nah, violet kan? Kita akan coba kirim lagi PC 5 dengan PC 1. PC 1. Apa hasilnya? Nah, successful. Hanya butuh 1-2 kali. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama yang kita lakukan pada router 0 ke router 1. Sebentar, akan saya lakukan ya. Nah, saya sudah menyeting seperti pada router 0 seperti ini ya. Sama. Oh, ini salah. Nah, ini begini. Oke. Cek dulu. Untuk sorang nih. Lalu kita akan mencoba melakukan ping ya, seperti yang sudah kita lakukan pada PC di router 0. Nah, seperti ini.
tenang, tidak perlu terlalu khawatir, kita coba. Nah, berhasil kan? Karena memang begitu kadang-kadang. Sekarang kita, bagaimana cara kita menghubungkan antara PC0 dengan PC11 atau PC6 dengan PC2? Itu dengan menghubungkan kedua router ini terlebih dahulu. Itu kita menggunakan kabel cross, yaitu kabel di mana kabel ini berguna atau berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama, yaitu seperti yang kita lakukan ini, kita akan menghubungkan router 0 dengan router 1, di mana kedua jenisnya adalah sama, yaitu router. Bagaimana cara kita menghubungkan ini setelah menghubungkan kabel? Kita masuk ke menu IP, ya. Pada Ethernet 1/0 di router 0 kita tuliskan IP-nya yaitu 172.10.20.20 gini ya. Lalu jangan lupa kita on kan. Nah, begini. Lalu pada router 1 kita juga masukkan IP. IP-nya ini kalian boleh membuat terserah. Di sini saya menggunakan 172.10.21.21 untuk router 1 dan 172.10.2020 untuk router 0. Nah, jika sudah seperti ini, pada menu RIP kita harus memperkenalkan kedua IP dari masing-masing router. Yang saya maksud adalah kita pada router 1 kita harus menulis IP yang digunakan di router. Pada router 0, kita harus menggunakan IP yang digunakan pada router 1. Yaitu 21.21 begini ya. Lalu pada router 1 juga begitu, kebalikannya kita harus menuliskan IP dari router 0 itu 10.20 begini. Oke. Sudah kita add. Sekarang kita coba untuk mengeping atau berkirim pesan satu sama lain antar PC yang berbeda router. Nah, sabar. Nah, berhasil. Memang terkadang kita membutuhkan 2-3 kali baru akan memunculkan hasil yang kita inginkan. Oke. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Nah, successful. Begitu, oke? Dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.